Halo Sobat Bersinar, War on Drugs for Humanity. Huha! Otawamu, 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 otawamu. Obrolan singkat berwawasan menuju Indonesia bersinar, bersinar narkoba. Otawamu. Baik, episode podcast kali ini kita akan berbincang dengan salah satu kaula muda yang mana yang bersangkutan ini sebagai Duta Kesehatan Universitas Bina Mandiri, yakni Iis Nalali. Bisa saya panggil apa biar lebih akrab? Iis, Kak. Iis, Ya. baik. Iis, boleh nggak diceritakan sedikit motivasi apa yang membuat kamu mengikuti dan bahkan sampai terpilih gitu loh, sebagai Duta Kesehatan Provinsi Gorontalo khususnya? Baik, mungkin motivasi aku sendiri untuk ikut ajang pemilihan Duta Kesehatan Provinsi Gorontalo sendiri yang pastinya ingin menjadi diri yang jauh lebih baik. Karena memang menurut aku pribadi menjadi diri yang baik itu perlu dengan adanya wadah. Salah satunya wadah Duta Kesehatan Provinsi Gorontalo itu sendiri, begitu Kak. Baik. Sebagai mahasiswa, tantangan atau problem apa yang saat ini dihadapi untuk mengedukasi rekan sebaya atau peer education khususnya mengenai bahaya narkoba? Baik, kalau dari aku pribadi ya, untuk mengedukasi rekan sebaya itu pastinya ada ketertolakan, di mana mungkin mereka karena anggap kita sama umur, sama usia, jadi mereka menganggap enteng begitu apa yang kita sampaikan, padahal itu hal yang baik begitu. Baik. Banyak sekarang mahasiswa yang menggunakan narkoba karena alasan stres akademik. Itu kan salah satu alasan dari berbagai macam alasan stres akademik di perkuliahan. Menurut kamu bagaimana mengatasi stres tanpa harus menyalahgunakan barang tersebut atau narkoba? Oke, kalau dari aku pribadi ya, banyak sekali cara untuk menangani stres, tidak harus menggunakan obat terlarang. Salah satunya mungkin kita bisa refreshing, Baik. pergi ke tempat-tempat yang jauh estetik agar bisa menaikkan mood ataupun makan makanan yang mungkin menjadi favorit kita. Baik. Jadi salah satu untuk menghilangkan stres dan tidak menggunakan narkoba mungkin bisa salah satunya Yeah. healing ya. Iya, Baik. betul. Sekarang juga modus peredaran narkoba kan semakin canggih. Banyak zat-zat yang makin juga ya bahkan ada yang dikemas dalam cairan liquid vape. Ada juga namanya sabu cair, ada tembakau sintetis. Nah, bagaimana strategi kamu sendiri untuk mengedukasi mahasiswa agar tidak terjebak modus baru tersebut? Oke, kalau dari aku pribadi ya, cara aku untuk mengedukasi bagi teman-teman sendiri terhadap modus tersebut gitu, kayak vape dan lain sebagainya, itu yang pastinya melakukan pendekatan, karena pendekatan itu hal yang utama. Karena agar bagaimana kita bisa tahu nih, apakah mereka bisa menerima apa yang kita bawakan, bukan begitu. Karena dengan melakukan pendekatan ini, agar nantinya teman-teman yang kita edukasi bisa menerima gitu. Yang pastinya pendekatan dulu yang terlebih dahulu sih. Baik. Jadi butuh beberapa approach atau metode-metode serta pendekatan kiranya guna untuk mengatasi hal tersebut. Iya. Baik. Kira-kira setelah menjadi Duta Kesehatan Provinsi Gorontalo khususnya harus juga kalau saya pribadi sih harus juga merangkap sebagai duta anti narkoba ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ke depannya Iis mau nggak menjadi sebagai apa ya? Perpanjangan tangan BNN dalam melakukan fasilitator, inisiator, dan motivator khususnya di kaula muda, khususnya di lingkungan kampus. Jadi Iis tugasnya itu ya untuk memfasilitasi hal tersebut. Kira-kira bagaimana untuk jika saya ajak tawaran untuk menjadi perpanjangan tangan BNN dalam hal edukasi? Oke, baik. Mungkin ucapan terima kasih banyak sudah mengajak aku pribadi untuk bisa bergabung dalam Duta Narkoba sendiri. Dan insya Allah kalau memang ada waktunya, dan mungkin ada waktu luang, mungkin ada pembukaan pendaftaran, Ya. insya Allah mendaftar. Tapi mungkin saat ini lebih akan fokus pada Duta Kesehatan, Duta karena Kesehatan. memang ini tanggung jawab aku selama beberapa tahun masa jabatan Baik. begitu. Ya.
Makasih sekali sudah ini menerima tawaran tersebut. Memang untuk duta sendiri kan memang ada penerimaannya, ada seleksi dan lain sebagainya. Mungkin sebagai duta kesehatan, mungkin juga tidak lupa untuk menyisipkan kira-kira materi untuk bahaya-bahaya narkoba, dampaknya khususnya kepada para generasi kamu khususnya. Baik, apa pesan dan ajakan khususnya bagi teman-teman kamu di luar sana untuk berani berkata tentu tidak pada narkoba atau menolak narkoba? Oke, baik. Mungkin dari aku pribadi ya, pesan buat teman-teman semuanya yang menonton podcast ini, untuk tidak mencoba-coba ataupun mempelajari tentang narkoba, karena ini adalah hal yang sangat amat kecil mungkin bagi teman-teman, tapi akan berdampak besar pada masa depan kalian. Kalian akan menganggap ini hal yang mungkin enteng, tetapi akan berdampak sangat luas begitu. Karena memang ya saat ini memang zaman-zamannya yang sudah beralih, masa transisi dari 4.0 ke 5.0, di mana zaman yang sudah sangat berkembang ini yang pastinya banyak sekali modus-modus yang mungkin mempromosikan tentang barang-barang, tetapi kita tidak tahu dalamnya itu mungkin ada terkandung yang namanya nafsa begitu. Baik, jadi mesti harus lebih hati-hati lagi, Iya. harus lebih selektif. Baik, itu tadi penutup atau closing statement yang luar biasa dan semoga menjadi dorongan serta juga untuk menjadi motivasi bagi kita semua. Demikian podcast Otawamu kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Otawamu berikutnya. Otawamu, 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 obrolan singkat berwawasan menuju Indonesia bersinar kobar. Otawamu.